7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassa nabi Muhammadin wa an ghasla min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah majelis rutin Ahad yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dengan berbagai macam nikmat. Tentu kenikmatan yang Allah berikan di hari ini, berdoa dan terus berdoa agar nikmat ini kita bisa rasakan di esok harinya nanti. Amin Allahumma amin. Sebab nikmat yang Allah berikan di hari ini tidak sebanding harta yang kita miliki. Walaupun banyak harta, kalau tidak bisa jalan, maka harta itu tidak bermanfaat. Walaupun kita banyak uang, kalau sakit tidak bisa goyang di tempat, maka uang pun tidak bermanfaat di sisi dunia dan kebutuhan kita. Maka dari itu saya ini hari ini ceramah, ada dua yang akan memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, waktunya 10 menit. Yang pertama, Ustadz Amirul Mukminin. Langsung saja beliau memberikan nasihat. Beliau dari Ma'had Al-Insan Balawi, Bandung. Ya, langsung Amirul Mukminin. Tafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala da'watina al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wa an-nasihat lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa himmatil muhimmati fi dini wa dhalika sabil al-anbiya wal mursalin wa awli salihin wa ulamil amilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afitin abadan wa shifaiha wa nurul absar wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat yang begitu besar. Apa nikmat yang begitu besar? Apa rahmat yang begitu besar? Apa karunia yang begitu besar? Nikmat, karunia dan rahmat yang begitu besar bukanlah Islam, bukanlah iman, akan tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kenapa? Dengan adanya beliau, saya dan kalian, saya dan antum sekalian bisa mengenal yang namanya Islam. Saya dan kalian bisa mengenal yang namanya iman. Saya dan kalian bisa mengenal yang namanya takwa. Saya dan kalian bisa mengenal yang namanya syariat. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan rahmat Allah dan nikmat Allah, maka dengan rahmat dan karunia Allah falyafrahu, bergembiralah. Seperti di dalam kitab Nasail, di dalam kitab seperti di dalam kitab, dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Sedangkan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa adalah
fadlullah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Maka dengan adanya karunia, yaitu apa? Karunia Allah, Al-Quran dan ilmu dan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dengan ada karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat yang begitu besar. Nabi Allah Muhammad adalah karunia Allah yang begitu besar, sehingga kita dijadikan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Umat yang dimana para rasul dan para nabi saking dirinya kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Umat yang dimana akan memimpin dari umatnya Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang berdiri barisan paling depan membawa bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam kitab Nasihatul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasannya Nabi Allah Adam pernah berkata, ada 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sedangkan Allah tidak berikan kepada Nabi Allah Adam. Maka Nabi Allah Adam sangat iri kepada umat Nabi Muhammad. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita, sedangkan Allah tidak berikan untuk Nabi Adam? Yang pertama kata Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam ketika beliau berbuat salah di surga, Allah turunkan beliau ke dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, mereka berbuat salah di dunia, Allah masukkan mereka ke surga, kata Nabi Allah Adam. Dan yang kedua kata Nabi Allah Adam, ketika saya berbuat salah, kata Nabi Allah Adam, saya harus bertobat di kota Mekah. Di kota Mekah saja baru tobat saya diterima, kata Nabi Allah Adam. Bayangkan, sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad dimanapun kita ingin bertobat, Allah pasti terima taubatan kita, asalkan taubatan kita taubatan yang nasuha, taubatan yang tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ketahuilah saudara-saudara, Nabi Allah Adam Allah turunkan beliau di India, di bawah kaki gunung Himalaya, dan Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, dan Rasul dan Iblis Allah turunkan di Basrah. 450 tahun Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah. Allah tidak terima tobatnya. Allah tidak terima tobat Nabi Adam kecuali beliau kalau ada di Mekah. Itu pun Allah terima tobatnya Nabi Allah Adam karena beliau berdoa membawa nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam balaghu. Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya? Kata Allah, bagaimana engkau mengetahui Nabi Allah Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya? Qala ya Adam, ya Rabb, ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku, aku lihat ke arsy, aku lihat ke tiang-tiang surga, tertulis maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situ aku mengetahui karena tidak ada sesungguhnya engkau akan menaruh, akan menulis sebuah nama makhluk kecuali makhluk itu yang paling kau cintai. Makanya aku bawa nama itu untuk pertobatanku kepadamu ya Allah. Kata Allah, sadaqta ya Adam, benar apa yang kau katakan ya Adam. Benar sekali apa yang kau katakan ya Adam. Seandainya engkau bawa nama Nabi Muhammad SAW di dalam pertobatanku kepadaku, maka aku akan mengampuni segala dosamu. Walaula Muhammad mahalaktuka ya Adam.
Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Saudara-saudara, begitu mulianya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Allah Adam begitu iri kepada kita. Beliau begitu iri. Beliau apabila ingin bertobat harus jauh-jauh ke kota Mekah. Mereka, sedangkan pada zaman dulu itu cuma tidak ada seperti sekarang. Tidak ada seperti sekarang. Seperti sekarang ada pesawat, ada kapal, ada kendaraan. Zaman dulu orang berjalan kaki, orang hanya mengandalkan onta. Sehingga beliau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau harus jauh-jauh ke kota Mekah. Kata Nabi Allah Adam, aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Nabi Allah Adam, ketika aku dan ketiga kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah dalam keadaan tertutup auratku, ketika aku berbuat salah dalam tertutup auratku, Allah turunkan aku ke dunia, Allah buka auratku sehingga terlihat auratku. Sedangkan aku cuma berbuat satu kesalahan, Allah buka, Allah tidak memberikanku pakaian sehingga Allah turunkan aku dalam keadaan bertelanjang atau terbuka auratnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka berbuat maksiat, mereka membuat kesalahan dalam keadaan terbuka, tetap Allah tetap kasih mereka pakaian. Mereka pagi, siang, sore, malam bermaksiat kepada Allah, kata Nabi Allah Adam, Allah tetap kasih mereka pakaian. Saya, kata Nabi Allah Adam, saya cuma sekali saya berbuat salah, Allah buka pakaianku, Allah sehingga terlihat auratku. Kata Nabi Allah Adam, saya cuma satu kali, mereka ribuan kali, jutaan kali mereka bermaksiat, tidak Allah bukakan aurat mereka. Tetap Allah kasih mereka pakaian. Dan yang keempat kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah kata Nabi Allah Adam, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa, Allah pisahkan aku jutaan ratus tahun, Allah pisahkan aku karena aku cuma berbuat salah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW mereka bermaksiat, mereka berbuat salah, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka, tidak Allah pisahkan mereka dengan keluarga mereka, tidak Allah pisahkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai. Begitu mulianya kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulunya kita di sini kita bersolawat, kita majelisan, itulah bukti cinta kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu bukan lewat dengan perkataan, cinta itu bukan diutarakan dengan perkataan, akan tetapi dengan bukti. Karena sebaik-baiknya, karena yang dijelaskan dalam satu kitab yang berdalil hakikatnya cinta itu mailul qalbi ilal habibi wa sauqi ilal liqa'ihi. Condongnya hati kepada seorang kekasih dan rindu untuk ingin bertemu dengannya. Jadi dengan kita insyaallah, dengan kita bersolawat dari beres maghrib hingga sekarang sudah jam berapa ini? Insyaallah pulang dari sini tambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti cinta kita kepada Rasulullah dengan apa? Seperti yang dijelaskan dalam kitab Mukhtar Hadis, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Habbullaha lima yaqudukum bihi min ni'amihi lihubbi ahli baiti lihubbi." Cintailah aku, kata Allah, karena aku cintailah Allah karena Allah memberikan kalian nikmat dan Allah memberikan kalian makan. Dan cintailah aku, kata Rasulullah, karena aku dicintainya. Dan cintailah keluargaku karena aku mencintainya, kata Rasulullah. Dengan apa bukti cinta kita mencintai ahlul bait, kita mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman sekarang kalau kita mau lihat Rasulullah susah. Kita mau lihat Rasulullah susah, kita mau berkholwat, kita mau solawat.
Tetap kalau memang belum waktunya, kita tidak akan dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa? Jika kita cinta kepada Ahlul Bait, kita cinta kepada keturunan Rasulullah SAW, maka kita tambah didekatkan dengan beliau, dan tambah didekatkan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti dalam hadis yang mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya. Bila kita cinta kepada Rasulullah, kita akan berkumpul bersama Rasulullah. Bila kita cinta kepada orang-orang kafir, kita cinta pada zaman lihat saja pada zaman sekarang. Banyak orang yang suka dengan Korea-Korea. Orang suka dengan orang yang tidak beragama Islam. Maka bila kita cinta kepada orang-orang tersebut, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Bila kita cinta kepada Ahlul Bait, kita cinta kepada keturunan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Ahlul Bait. Kita akan dikumpulkan bersama ulama-ulama, kita akan berkumpul bersama keturunan Nabi, yaitu Al-Nabi Muhammad Syarifah. Kita akan dikumpulkan bersama keturunan Nabi Muhammad SAW. Sekian yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat menjadikan kita semakin cinta. Sebab Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Siapa seseorang yang bersama dengan orang yang dicintai. Jadi siapa yang berkumpul bersama orang yang dicintainya di dunia, jika dia cinta bersama ulama, maka dia kelak juga akan dikumpulkan bersama ulama. Dia cinta sama habaib, kiai, ustaz, maka dia juga akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta sama artis Korea, nanti juga kita kumpul bersama artis Korea. Cinta sama pemain bola, juga nanti akan dikumpulkan bersama pemain bola. Siapa yang kita cinta? Nabi. Ayo lagunya kan? Idolaku Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiuna Muhammad, Nabi itu luar biasa. Jadi insya Allah